Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Pada saat ini mari kita segera mulaikan ibadah Beston puasa kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Sebab itu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa pembukaan, nanti Ibu Joan akan buka dalam doa. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat ini berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan juga menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, pemeliharaan, penyertaan-Mu Tuhan pada kami ya Tuhan. Kau telah tibakan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kau telah berikan kami kekuatan Tuhan bagi hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Kalau kami ada yang bisa menjalankan penyangkalan diri Tuhan pada hari ini Tuhan, itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, seberapapun yang Kau kumpulkan kami, biar kiranya urapan-Mu boleh turun Tuhan atas tempat ini ya Bapa. Diberkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan melalui live streaming, dan juga mereka yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Boleh kami semua berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkati, dinasehati dan dihiburkan ya Bapa. Bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan melalui live streaming Tuhan, berkat yang sama yang kami terima di tempat ini ya Bapa, mereka juga boleh menerimanya Tuhan. Karena kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh roh dan waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus memohon kepadamu Tuhan. Kami berdamai Tuhan Yesus sekedar kemurahan-Mu Tuhan. Kau ada Tuhan dalam hati pikiran kami ya Bapa saat ini yang mungkin kurang berkenan Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami mohon ampunkanlah kami sekedar kemurahan-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kelalaian kami,
Kami mohon ampun ya Bapa, tapi kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang saat ini mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, kami tahu Tuhan pada saat kami rindu Tuhan Yesus berkumpul, Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Roh Jahat tidak suka Tuhan. Dia tidak suka Tuhan ada berkat daripada-Mu dan kuasa daripada-Mu yang diberikan kepada kami. Dengan berbagai cara Tuhan dia akan mengganggu Tuhan Yesus konsentrasi kami Tuhan. Oleh karena itu kami sehati saat ini Tuhan memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala kuasa jahat dalam bentuk apapun keluar dari tempat ini, keluar dari hati pikiran kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa disukai. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hikmat dari surga Tuhan turun Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini Tuhan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Dan bukalah mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti dengan sungguh-sungguh firman-Mu dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu. Kami siap Tuhan Yesus menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kita akan belajar akan firman Tuhan pada saat siang sore hari ini. Lanjutkan tentang tema khotbah 3 macam kelepasan. Kita buka dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 10. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu kami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami, bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan. Jadi kalau dalam salinan baru ini, saudara yang dikasih Tuhan, yang dikaitkan dengan 3 macam kelepasan mungkin mengenai perkara bahasanya saja. Saya bisa katakan, saya bisa sama artikan ya dari bahasa terjemahan baru, ya mungkin bukan kelepasan, 3 macam kelepasan, tapi berbicara tentang 3 keselamatan ya. Artinya di sini bukan berarti ada keselamatan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Artinya ini berbicara tentang penyelamatan yang secara spesifik di dalam kehidupan umat manusia yang percaya. Ya, yang semuanya itu menjadi satu keselamatan yang utuh yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Memang bahasanya lebih tepat itu adalah kelepasan. Kita sudah membahas tentang kelepasan pertama pada minggu lalu mengenai kelepasan tubuh. Itu berbicara suatu kelepasan ya, yang dialami dari tubuh jasmani dalam kehidupan manusia, yang harus kita pahami adalah kelepasan dari segala perbuatan-perbuatan tubuh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di lain sisi ya berbicara tentang bahwa ketika kita menaruh kepercayaan selama kita hidup dalam dunia ini, yaitu percaya kepada kuasa Allah, Allah yang akan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, berarti Allah memperhatikan tubuh jasmani kita juga.
Nah, tentu kita membutuhkan hikmat, membutuhkan akal untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan, istirahat, dan aktivitas yang betul-betul terjaga ya. Nah, itulah yang membuat kita mempunyai suatu andil ya di dalam menjaga tubuh yang sudah diberikan Tuhan ini. Kita merawatnya dalam pengertian ya, bukan merawat seperti yang dituliskan Rasul Paulus yang hanya terfokus merawat tubuh jasmani saja ya. Tetapi merawat dalam arti kita mensyukurinya, kita pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu mengenai kelepasan tubuh. Sekarang kita masuk dalam kelepasan jiwa. Kelepasan jiwa itu artinya kita mempunyai suatu tugas juga untuk menjaga kepikiran kita. Kelepasan jiwa itu bermula dari dalam perjanjian baru. Kelepasan jiwa itu bermula dari khotbah daripada Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ya, dalam kitab Injil Matius 3 itu di mana Yohanes Pembaptis dengan ilham Roh mengatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kelepasan jiwa itu menyangkut tentang kepikiran ya, kepikiran dalam diri manusia. Nah, pikiran ini penting sekali, kita harus betul-betul selamatkan ya dari segala pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Pikiran itu ya semua menyerap dari segala pelajaran-pelajaran pengetahuan yang kita pelajari ya di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur firman Allah ini terjaga ya, konsisten, tidak berubah ya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga firman Tuhan ini menjadi jiwa kita, menjadi hikmat kita, menjadi pondasi dalam segala akal kepikiran kita, menjadi dasar dari segala ide-ide kita dalam melakukan segala aktivitas. Nah, makanya kalau secara rohani itu dalam pengajaran sangat ketat sekali ya, sangat keras sekali diingatkan jangan sampai kita disesatkan dengan pelajaran-pelajaran yang salah. Pelajaran-pelajaran yang salah, pelajaran-pelajaran yang menyimpang itu bisa mempengaruhi gaya berpikir kita ya, bisa mempengaruhi juga sampai kepada perbuatan tubuh kita, karena perbuatan tubuh juga itu kan dikendalikan dari pikiran juga, walaupun semua itu berpusat dari hati ya. Tetapi ya disinilah secara spesifik bahwa penting pikiran kita ini juga harus kita jaga, harus kita selamatkan. Artinya kita mempunyai suatu jalan ya, suatu cara untuk menjaga pikiran ini dari firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus selalu katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba kita buka itu. Kita buka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dari sini kita sudah ditanamkan. Kita menyelamatkan jiwa, menyelamatkan pikiran kita itu menentukan pendirian kita. Kalau dalam rahasia pengajaran ya, mengenai 3 macam kelepasan ini yang menyangkut tubuh, jiwa, dan roh, itu kalau diartikan disamakan dalam Tritunggal Allah, tubuh berbicara Bapa, jiwa adalah anak, dan roh itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi jikalau kita hubungkan dengan Wahyu 12 ayat pertama dan kedua, di situ ada suatu penglihatan Rasul Yohanes tentang seorang perempuan yang bersalutkan matahari lalu berpijakan apa? Berpijakan bulan dan bermahkotakan 12 bintang ya. Ya, itu berbicara tentang manusia, gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan, perempuan berbicara gereja Tuhan. Di situ gereja yang mengandung
perempuan yang mengandung ya. Artinya di sini bukan berarti anak-anak rohani ya, atau gereja mengandung yang disebut dengan gereja yang mengandung firman, tetapi tidak sampai kepada melakukan firman, bukan. Tapi di sini mengandung karena itu menggambarkan masa-masa penyempurnaan gereja. Tapi saya tidak menjelaskan itu. Artinya saya mau menjelaskan di situ gereja Tuhan yang bersalutkan matahari, bulan, dan bintang, yang berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak di sini yang kalau dihubungkan dalam 3 macam kelepasan jiwa, itu berbicara tentang pikiran jiwa di sini ya, kalau tidak salah ya, kepikiran manusia. Nah, itu berbicara tentang pendirian kita, ya. Pendirian kita, jalan kita, langkah-langkah kita. Makanya penting saudara, hidup kita sebagai orang percaya dalam memikirkan segala sesuatu itu harus dikendalikan dengan firman Tuhan. Kalau kepikiran kita itu memiliki kepikiran tentang Kristus yang mengarahkan kepada Kristus, segala sesuatu yang kita gumuli, yang kita rindukan, yang kita rencanakan itu pasti terjadi. Dan sifatnya itu murni, ya. Makanya hikmat yang dari atas, Yakobus menulis. Yakobus 3 ayat yang ke 13 mulai ya. 13 sampai 16 ya. Ayat yang ke-15 saja coba baca. 3:15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ayat 16 mulai. Sebab di mana ada iri hati dan Ya, mementingkan diri terus. sendiri, di situ ada kekacauan dan Ya. segala macam perbuatan jahat. Ya, terus. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni. Terus Selanjutnya pendamai, pendamai, peramah, peramah, penurut, penurut, penuh belas kasihan, penuh belas kasihan. buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, tidak memihak dan tidak munafik. Ah, ini jiwa orang percaya. Ya. Itu dapat mendapatkan ada apa? Cerminan terwujud dalam perbuatan yang seperti ini. Ya. Perbuatan yang terrealisasi itu kan semua datang dari kepikiran manusia, hati dan kepikiran. Kalau jiwa kita ini diurapi dengan firman Tuhan, saya percaya saudara. Ya. Kita ini termasuk kategori orang-orang yang murni melakukan pekerjaan Tuhan, murni dalam beraktivitas, murni dalam menolong orang, murni dalam mengasihi Tuhan, ya, ramah, penuh dengan belas kasihan dan seterusnya. Ini yang disebut hikmat dari atas, ya. Hikmat yang memberikan keselamatan. Artinya kalau hikmat itu berbicara tentang suatu karunia yang memberikan keselamatan bagi kita, tentu selama kita hidup dengan hikmat ini pun kita harus dapat memancarkan kehidupan, memberikan kehidupan kepada orang lain. Nah, tentu dengan kepikiran yang diurapi oleh Tuhan, kepikiran yang senantiasa memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Dan memang Rasul Paulus itu sudah menulis juga dalam Roma 8 ayat 5 dan ke-7. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai ke-7 kita baca. Kalau hikmat yang dari atas itu sebenarnya hikmat yang tidak memikirkan hal-hal yang jahat. Dalam Salinan Rama coba kita baca. Roma 8 ayat 5 dan 7. Ayat 5. Karena orang yang menurut tabiat duniawi Ya. memikirkan hal dunia itu. Nah, orang yang bertabiat duniawi memikirkan akan hal dunia. Nah, terus Tetapi orang yang menurut roh itu ya. memikirkan hal rohani itu. Nah, orang yang menurut roh, ia memikirkan hal yang tentang apa yang dikehendaki roh, tentang hal-hal rohani, ya. Jadi jangan heran kalau kita seringkali berseteru, mungkin kita berdebat, kita berbincang-bincang dengan orang duniawi, ya kita berbicara tentang rohani, mereka nggak masuk di mereka, ya. Mereka bilang itu berbeda, ya. Duniawi, rohani. Tapi kalau kita yang rohani masuk. Duniawi, berbicara tentang duniawi, oke, tetapi selalu didasarkan dengan kerohanian. Jadi pasti itu memberi dampak dalam perkara-perkara duniawi pun itu akan senantiasa
memberikan suatu memberikan suatu masukan, memberikan suatu ide-ide yang baik juga pasti ya. Tapi kalau orang dunia belum tentu dia memiliki kepikiran sampai ke rohani, karena yang mereka pikirkan ya hanya di duniawi saja ya. Nah, terus dulu. Karena pikiran tabiat duniawi itulah maut. Ya, pikiran tabiat duniawi itulah maut ya. Ya, maut. Ya, artinya mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kehancuran ya. Semua yang berbicara tentang maut ya itu sesuatu hal yang tidak menghidupkan kita ya. Sesuatu yang bertentangan dalam kehidupan, sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Nurani itu sifatnya itu mendatangkan kehidupan, mendatangkan kedamaian ya. Tetapi kalau berpikir duniawi itu nggak bisa ya. Yang dipikirkan itu adalah egonya ya. Terus Tetapi pikiran rohani itulah hidup lagi sentosa. nah, kan tadi saya sudah katakan. Tetapi kalau orang yang berpikir rohani, berpikir tentang hidup, dalam prakteknya gimana? Selalu saya sampaikan. Bagaimana manusia dapat menghidupkan manusia lain. Itu karena dia mempunyai kepikiran yang mendatangkan kehidupan. Ya. Dia mengerti bagaimana memelihara hidup, bagaimana memberikan suatu kehidupan, baik lewat ucapan, baik lewat perbuatannya. Itu ucapan maupun perbuatan semuanya itu kan bermula dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita diurapi dengan kuasa firman Tuhan, pastilah ya, itu akan berkuasa memberikan kehidupan, memberikan sentosa, memberikan sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan kehidupan yang sebenarnya. Tapi coba kalau seandainya ucapan kita, perbuatan kita tidak mendatangkan kehidupan, tidak mendatangkan damai sejahtera, ya orang pun merasa pesimis, orang merasa sakit hati ya. Bahkan parahnya orang sakit hati, putus asa, kecewa, yang akhirnya mereka mengakhiri hidupnya cuma karena perkataan kita, intimidasi kita. Ada yang seperti itu ya. Ya. Jadi kita diingatkan tentang berpikir secara rohani. Nah, terus dulu. Karena pikiran tabiat duniawi Ya. itulah perseteruan dengan Allah. Pikiran tabiat duniawi itu sangat bertentangan dengan Allah yang adalah kebenaran itu. Terus, Sebab tiada takluk ke bawah hukum Allah. karena pikiran duniawi, tabiat duniawi itu nggak akan pernah takut kepada hukum-hukum Allah. Sulit sekali ya, sangat sulit. Nah, terus Bahkan tiada dapat. bahkan tidak akan bisa sama sekali. Terus satu lagi. Maka orang yang di dalam tabiat duniawi itu tiada dapat memperkenankan Allah. Ya, maka orang yang ada di tabiat duniawi itu memiliki kehidupan tabiat duniawi tidak diperkenankan Allah. Terima kasih. Jadi orang yang bertabiat duniawi itu bukanlah orang yang beriman sebenarnya. Ya. Karena yang diperkenankan Allah itu hanyalah orang yang beriman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Allah berkenan kepada orang yang beriman kepadanya. Begitu ya, coba kita baca. 11 Ibrani 11 ayat 5 atau 6. 6a saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Ya, tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah. Artinya dalam perihal keselamatan, saudara tidak mendapatkan keselamatan. Kalau saudara tidak mendapatkan keselamatan, bagaimana saudara mau menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh? Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu tidak mendapatkan keselamatan, ya, bagaimana saudara mau mengalami kelepasan? Tubuh saudara ingin dilepaskan dari sakit penyakit, ya, tapi saudara tidak beriman kepada Tuhan, ya sudah, sangat sulit terlepas dari sakit penyakit. Sementara kalau berbicara lebih jauh lagi, tubuh di sini bukan berbicara tubuh secara spesifik, ya, berbicara tentang kefanaan. Tapi tubuh di sini menjadi satu paket, satu yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berbicara tentang kehidupan yang kekal. Jadi dalam tubuh kita pun nanti akan disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan sampai memperoleh keselamatan. Kalau orang yang tidak beriman, ya berarti pikirannya itu tidak sampai kepada pengenalan yang benar. Makanya Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya,
saudara mengenal Allah. Ya. Jadi saudara menerima keselamatan. Ya. Saudara adalah orang yang beriman. Lalu Ibrani 10 ayat yang ke-38 juga mengatakan, orang yang undur daripada iman tidak akan diperkenankan Allah. Ini bagi saya dan saudara, orang dalam yang sudah hidup dalam iman tapi ragu, bimbang, tidak mau maju, tidak mau melangkah, tidak mau sampai kepada perkembangan yang penuh. Kalau Salinan Lama mengatakan tidak mau menyempurnakan iman. Makanya kita belajar 7 tingkat iman. Tuhan mendorong kita dari iman yang baru mendengar, saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus. Apakah cuma sekedar percaya saja? Ya. Lalu saudara mendaftarkan diri menjadi orang percaya, ya, dilabeli dengan orang Kristen Protestan, ya. Dengan begitu saudara masuk surga. Apakah cuma dengan begitu lalu saudara tidak perlu melakukan perintah-perintah lain untuk pertumbuhan iman saudara? Sementara tuntutan firman Tuhan itu agar iman kita itu bertumbuh dewasa, ya. Nah, tapi kalau kita sendiri ternyata tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mau membangun iman kita, ya bagaimana saudara? Bisa-bisa kita menjadi iman yang lemah. Dikatakan betul ya, coba Ibrani 10 tadi ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang benar akan hidup oleh iman, ya. Jadi iman itu menjadi suatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan mengenai keselamatan, mengenai berkat, mengenai pengharapan di akhirat nanti maupun di dunia ini. Saudara dengan iman, saudara mau mengalami kesembuhan, mengalami berkat bagi tubuh jasmanimu lewat kesembuhan, lewat berkat makanan, sandang, pangan, papan, apa yang kau miliki diberkati Tuhan. Beriman kepada Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan sambil engkau bekerja. Jangan cuma beriman, berdoa tapi tidak bekerja, itu nggak mungkin itu. Karena engkau beriman itu kan dikatakan kalau engkau cuma percaya tetapi tidak melakukan sesuatu, iman itu mati. Ya artinya engkau berdoa. Pertama, apa yang menyebabkan saudara berdoa kepada Tuhan? Ya, karena pengetahuan saudara itu yang senantiasa membuat saudara mengerti dan mengenal bahwa Tuhan itu mampu memberkati saudara, tubuh jasmani maupun rohani. Sehingga saudara menaruh harap kepada Tuhan dan saudara berdoa. Ya, saudara mengerti jalan-jalan untuk berkomunikasi dengan Tuhan hanya melalui doa. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan suatu berkat, ya, daripada Tuhan. Dan Tuhan menuntut kepada saudara apa yang saudara inginkan, apa yang saudara doakan, ya saudara kerjakan. Ya. Kerjakan sesuatu supaya iman itu, ya, doa dengan iman itu betul-betul terwujud. Ya, itu yang harus kita betul-betul pahami, ya. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu yang menyelamatkan saudara akan perihal tubuh, akan perihal jiwa, bahkan dalam perihal roh saudara. Roh berbicara tentang hati, perasaan dalam hati. Itu perlu juga kita diselamatkan sebenarnya. Apalagi di hari-hari ini penuh dengan tantangan, ya. Banyak orang menjadi sakit hati, ya, makan hati, ya, menjadi tawar hati, menjadi kecewa. Nah, itu hanya roh Tuhan yang menjadi penolong dan penghibur yang bisa menyentuh sampai ke dalam. Manusia tidak bisa, tapi hanya Tuhan dengan rohnya yang bisa menghibur dan membaharui. Nah, kalau kita sudah terhibur roh kita, ya pastilah kita akan senantiasa memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga tubuh kita, ya. Selain kita berdoa, ya bolehlah kita ke dokter. Ya, dokter juga merupakan memiliki hikmat, ya, yang daripada Tuhan, ya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang luar biasa. Kepikiran mereka belajar dengan sebaik-baiknya, dengan maksud-maksud baik. Saya percaya awal-awal mereka memiliki suatu kepikiran tentang menjadi seorang tabib itu tentu kan mempunyai motivasi
supaya mereka dapat meracik bahan-bahan herbal, ya, dapat meracik menjadikan suatu obat untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun, dan disertai dengan motivasi yang baik, ya, itu digunakan untuk menyembuhkan orang dan sebagainya, ya, segala sakit penyakitnya. Itu sangat baik juga ya kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saudara pergi ke dokter, saudara berobat, ya, tapi sambil saudara tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, itu bisa disembuhkan. Atau saudara betul-betul beriman, ya itu tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, tetapi kembali lagi ya, mengenai kelepasan jiwa ini sangat penting, saudara. Kepikiran kita tentang Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu sangat penting ya. Itu menjadi suatu hikmat yang pertama-tama murni, mendatangkan kebaikan, ya, peramah, ya, dan sebagainya. Hal-hal yang baik itu sangat penting, dan itu menjadi suatu kehidupan orang-orang benar. Tetapi dikatakan Ibrani tadi bahwa tetapi orang yang mengundurkan diri daripada iman, Tuhan tidak berkenan. Nah, ini sebenarnya bagi saya dan saudara yang sudah hidup dalam iman, awas, hati-hati. Jangan cuma karena ya, sesuatu keinginan tertentu dalam diri kita, dalam kepikiran kita, ya, padahal pikiran kita itu membawa kita kepada suatu tabiat-tabiat duniawi, keinginan dunia, itu bahaya ya. Kalau dihubungkan dengan 1 Yohanes 2 yang ke-16-17 tentang keinginan dunia yang melibatkan keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan keangkuhan hidup, itu jiwa itu masuk kepada keinginan mata. Ya. Mata itu adalah jendela ya, jendela dalam kehidupan manusia. Dari mata itu kita bisa melihat ya, bahkan bisa menimbulkan suatu keinginan hasrat untuk memiliki dengan mata itu, saudara ya. Nah, sampai mempengaruhi kepada pikiran kita. Tapi kalau berbicara tentang mata rohani kita betul-betul diurapi oleh Tuhan, ya pasti jalan pikiran kita pun akan terarah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pasti di sini jangan sampai kita orang yang sudah beriman undur daripada iman. Kalau undur daripada iman, tidak ada sesuatu yang diperkenankan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang undur daripada iman. Kalau undur daripada iman, ya percuma ya. Akan sia-sia segala sesuatu yang kita kerjakan. Akan menjadi sia-sia segala sesuatu yang kita perbuat. Tapi lewat firman Tuhan ini, puji Tuhan ya, kita harus tetap menjaga jiwa kita, kepikiran kita, tetap dalam urapan daripada kuasa firman dan roh. Milikilah pikiran Kristus. Orang-orang yang disebut memiliki pikiran Kristus, Paulus mengatakan adalah gereja yang rohani. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Baca dari ayat 14 saja. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, termasuk rohnya, termasuk pekerjaannya ya. Itu tidak menerima, karena mereka orang yang beriman tapi yang tidak menggunakannya itu ya, tidak membuahi daripada iman itu ya. Atau mereka yang betul-betul tidak memiliki iman. Jadi segala sesuatu ditolak, sama seperti Paulus dalam tulisannya di Roma 8 tadi ya. Nah, terus Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, hal itu adalah kebodohan. Hal-hal yang rohani itu adalah sesuatu yang bodoh, nggak masuk dalam pikiran mereka ya. Makanya pikiran kita ini sebagai orang benar ya, baiknya pikiran kita diisi dengan perkara-perkara rohani. Bukan kita mosok rohani, tapi itu tuntutan firman Allah, saudara. Tuntutan firman Tuhan. Kita perlu diberikan suatu pengajaran, dan firman Allah itu sangat penting ya. Ya, terlepas dari aplikasi kehidupan kita yang seringkali gagal ya, seringkali lalai, paling tidak engkau sudah memiliki itu. Pasti ada roh Tuhan, apalagi saudara mempunyai roh Tuhan. Ketika engkau lalai, engkau jatuh dalam dosa, roh itu,
firman itu yang berkuasa untuk merubah, untuk menegur, menasihati kita semua. Tapi kalau orang yang berpikiran duniawi, apapun yang dilakukan meskipun itu bertentangan dari firman Tuhan, dianggap betul itu, ya. Dianggap benar, dan segala sesuatu yang dia bicarakan, ya selalu dia anggap itu sudah paling benar, ya. Itu orang duniawi terus. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, karena hal-hal rohani itu nggak bisa dipahami dengan logika sebenarnya. Tidak bisa dipahami dengan logika. Sulit untuk diterangkan pada mereka. Ya, itu sama seperti bahasa Ibrani. Ibrani tadi ya. Orang yang undur daripada iman ya tidak diperkenankan Tuhan. Jadi nggak masuk. Tuhan mau jelaskan apapun ya. Mau pakai bahasa dunia pun nggak masuk. Seperti siapa itu? Nikodemus. Nikodemus dia Tuhan Yesus terangkan tentang apa? Dilahirkan kembali, ya Nikodemus tangkap, dengan logikanya nggak masuk. Walaupun di situ kalau sudah baca Tuhan Yesus katakan, bagaimana kamu bisa tidak percaya kepada aku? Sudah mengatakannya dengan apa? Dengan apa itu? Perkataan dunia, kamu tidak percaya, ya. Apalagi mau berbicara tentang bahasa-bahasa surga, ya kamu anggap itu semua fiksi, tidak masuk, ya. Nah, terus Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. kalau manusia rohani justru menilai segala sesuatu, terus Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. ya dia sendiri pun tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, Ya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. ya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu sangat penting, ya. Sangat penting dalam segala perbuatan kita, dalam segala kehidupan kita. Jadi mengenai kelepasan jiwa ini adalah berbicara tentang kita harus bisa menjaga, ya. Menjaga dari segala pikiran-pikiran yang jahat. Tentu berbicara tentang pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Pelajaran-pelajaran yang menyesatkan ini bukan saudara berbicara tentang dogmatika gereja, tentang doktrin saja, bukan sebatas itu, ya. Tetapi pelajaran-pelajaran akal-akal manusia itu adalah tentang cara berpikir yang salah, ya. Cara berpikir yang salah ketika menghadapi situasi sulit. Saya beri satu contoh, ya. Petrus di dalam Matius 16 sebagai ayat terakhir. Matius 16 ayat yang ke 22 mulai. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Ya. engkau. Ayat 21 baca. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan Menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. dibunuh dan dibangkitkan. Nah, lalu Petrus menarik Yesus. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, Enyahlah iblis. Wah, terus engkau suatu batu sandungan bagiku, ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. ya. Karena Petrus walaupun dia percaya kepada Allah tapi bimbang ketika dia membayangkan situasi yang sulit, ya, yang akan dialami, ya, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Nah, itulah manusia pada dasarnya, ya. Pada dasarnya manusia seperti itu. Mungkin di saat diberkati, ya, dia bisa menyembah Allah, tapi ketika di masa sulit dia menghujat Allah, bisa itu, ya. Itu kan yang digambarkan istri Ayub itu. Istri Ayub, ketika Ayub dalam keadaan baik-baik saja, itu tidak ada nama istri di situ. Tidak ada sosok istri yang muncul, tampaknya kalem-kalem aja kan. Tapi ketika sudah habis
habis apa itu, habis harta bendanya, anak-anaknya mati, ditambah penampilan Ayub sudah penuh dengan borok, wah tidak ada yang diandalkan lagi, ya. Nah disitulah muncul istrinya, ya. Nah lihat apa yang terjadi, pangana, mati jongana, kong ndak usah tuh sembah-sembahan pe Allah itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ya. Ya itu gambaran gereja Tuhan yang tidak setia. Istri Ayub, gambaran gereja Tuhan yang tidak setia kepada Yesus Kristus. Ya. Hati-hati, itu menjadi suatu gambaran nyata bagi kehidupan gereja di akhir zaman ini. Ya. Makanya Ayub mengatakan, ya kamu seperti perempuan gila. Apakah kita harus menerima yang baik saja sementara yang buruk kita tidak terima? Itu di situ udah kelihatan dua jenis gereja, ya. Gereja yang taat dan setia, dengan gereja yang kalau taat ya kalau lagi diberkati, ya. Tapi ketika masa susah, wah dia sudah tidak taat lagi, dia meninggalkan imannya, dia undur daripada iman. Ujian bagi gereja Tuhan ya adalah masa sukar. Disitulah Tuhan bisa melihat ketahanan iman mental gereja di masa sulit. Apakah dia tetap bersyukur, dia tetap menerima, ya, dia tetap percaya kepada Tuhan, atau jangan-jangan dia meninggalkan Tuhan dan cari Allah yang lain, ya. Cari Tuhan yang lain. Nah, itu pasti akan teruji, saudara, ya. Bahkan ya di masa seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, bukan saja di masa-masa senang-senang, tapi di masa sulit, nyawanya terancam, mereka tidak peduli. Kalau nyawa mati. Lebih baik kami tidak perlu menyembah, ya, patung itu. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah. Itu prinsip yang luar biasa. Ya mungkin seperti sakit penyakit, ya ada kalanya mungkin Tuhan beri ujian sakit penyakit. Ibarat kata ya, ketika mendapat sakit yang parah, itu tidak menjadi suatu ketakutan bagi orang percaya. Ya tidak apa-apalah Tuhan, walaupun tidak sembuh, toh yang penting saya tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ya, ada yang seperti itu, akhirnya disembuhkan Tuhan. Ya. Ada yang mungkin nasibnya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah mendoakan sakit penyakitnya tetapi tidak keluar. Tuhan katakan, ya sudah cukup kasih karunia kepada. Mungkin dari pergumulan itu membuat kita tetap selalu sadar Tuhan, ya. Jadi Tuhan taruh sakit penyakit itu biar engkau tidak mau membangga-banggakan diri. Tapi kalau engkau sehat, engkau berleha-leha, engkau bergaya, ya, engkau berbuat jahat. Tapi kalau ada sakit, dikit-dikit engkau berseru, Ada seperti itu. Ada orang mungkin kaya tampan, tiba-tiba mungkin dia sudah sombong, Tuhan ambil wajah tampannya, kecelakaan. Tuhan izinkan itu, ya. Tapi dengan dia keadaan seperti itu, dia malah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang dia banggakan. Akhirnya dia merasa bahwa tentang Matius 6 itu, bahwa tubuhmu lebih penting, hidupmu lebih penting. Artinya perbuatanmu lebih penting daripada penampilan apa yang kamu pakai, ya. Kenapa engkau mengkhawatirkan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan dan minum, padahal hidup perbuatanmu itu jauh lebih penting. Nah, dari situ orang kalau sudah kena itu mengalaminya baru memahami, oh ternyata ini maksud firman. Tapi kalau belum itu sombongnya minta ampun, ya. Ya saya sempat berpikir waktu SMP, ya, saksian saya waktu SMP kecelakaan sepatu roda. Mungkin Ibu Sitepu ingat, kayaknya mungkin tahu, di Rawasari itu, dimana setiap Jumat saya selalu sembunyi ikut belakang, ya, kabur, tidak ikut doa puasa sambil bawa sepatu roda. Nah, akhirnya ada satu masa, ya, papa sudah tidak bicara, ya, mama sudah tidak bicara, habis sudah dikasih tahu nggak pernah mengerti, ya. Padahal sudah SMP itu, ya. Akhirnya ya saya mencoba beratraksi, ya. Atraksi, saya menggantung mobil sampai ke mobil itu, dari dalam sekolah SMA 30 itu saya sudah di belakang, saya dengan teman saya. Lalu adu berani
sampai mobil itu keluar jalan bebas, dia sudah mau naik tuh udah semakin kencang. Nah itu saling tahu siapa kalau udah takut dia lepas. Akhirnya teman saya lepas, saya masih berani walaupun ini udah nggak terkontrol, udah goyang sekali. Sampai akhirnya udah kencang sekali baru saya lepas. Pas mobil sudah minggir begini, karena sudah kencang, saya lihat gerobak kencang sekali arah berlawanan. Di situ saya mau gaya ngerem spin begitu, itu nggak mungkin. Itu dalam kecepatan yang tinggi. Akhirnya saya menyerahkan diri untuk menabrakkan tubuh saya ya. Di gerobak jual saus botol dulu itu kalau di warteg. Wah, di situ langsung masuk kaki saya, hajar lutut saya menghajar badan saya. Kepala saya ini kena di tengah-tengah besi roda itu. Terpukul langsung keluar air di sini. Keluar air, saya pikir tapi sudah pusing. Dan itu udah di tengah-tengah, Mak. Mungkin Mama juga baru tahu kronologi ya. Dari situ saya udah di tengah jalan itu, udah tergeletak di bebas, di tengah jalan udah tergeletak, udah mual, udah pusing, udah sakit sekali, udah nggak bisa apa-apa. Teman saya juga, saya ngeliat udah bebayang kabur, teman saya mau lari nolongin saya kan, tapi saya lihat ada Om Yopi yang parkir situ yang tukang parkir situ, dia juga lari. Nah, dia yang angkat saya, langsung bawa ke rumah. Di perjalanan saya bilang sama Om Yopi, saya tidak mau pulang. Saya tahu pulang bukan mendapatkan belas kasihan ini mendapatkan penghakiman. Dan saudara tahu, saya sampai itu pas jam-jam mau mulai Beston puasa. Ya, jadi pas masuk, udah nggak apa-apa daripada anak ya pakai apa udah. Aduh, Om Yopi takut sekali kita ini. Biar di rumah Om Yopi sudah harus pulang supaya Bapak tahu. Ya sudah, kurang pasrah. Akhirnya sampai rumah itu kan pintu geser, srek. Rumah dibuka. Papa, darah Tuhan. Papa, darah Tuhan. Kenapa ini, Bro? Ada celaka ini. Oh, sini. Ya, langsung ambil, dipeluk, dibawa kamar, dilempar. untung kasur dilempar ya dengan teguran itu ngana peku mabal ya, tinggal ibadah ngana sudah hormat itu ibadah itu. Akhirnya saya udah nggak bisa nangis lagi, saudara ya, udah diserang begitu, tubuh jiwa saya dan roh saya kena itu ya. Jadi luar biasa itu. Jadi bukan dapat belas kasih, malah dapat teguran ya. Untung ada Mama, sudah uru-uru. Nah, akhirnya tapi pelajaran yang berarti buat saya itu, dimana ya dari kaki ini saya berpikir bahwa main rollerblade itu saya merasa paling hebat. Dengan saya berlatih kabur dari ibadah, itu demi menunjukkan atraksi, dipuji teman-teman, paling hebat. Nah, akhirnya Tuhan kasih masih bagus, Tuhan kasih cuma, tapi ini agak pindah tempurungnya sih, pindah waktu itu. Tapi untung sudah balik lagi. 1 bulan saya nggak sekolah, 1 bulan lagi. Ya, saya berpikir kalau Tuhan kasih patah habis lah. Ya, nggak ada yang bisa saya banggakan. Ya. Nah itu terkadang di situasi seperti itu manusia baru sadar. Dan kita sebenarnya jangan tunggu dipukul dulu. Ya, makanya ada ayat mengatakan ya, haruskah aku datang dengan lemah lembut atau dengan cambuk? Kadang manusia memilih cambuk dulu ya. Sudah dikasih lemah lembut ya. Firman Tuhan walaupun teguran keras itu masih lembut itu, saudara. Tapi kalau sampai Tuhan yang angkat tangan, kalau masih Tuhan berfirman masih, tapi Tuhan putih sedikit itu sudah cambuk itu. Janganlah sampai kita tunggu cambuk baru kita berubah. Puji Tuhan kalau kita lebih cepat sadar lewat firman Tuhan ini, kita langsung berubah. Itu tandanya kita mengalami kelepasan jiwa. Kita melawan segala ego kita. Oh ya Tuhan, lewat firman Tuhan kita sudah diluruskan. Selamatlah saudara. Selamat dalam dunia ini, saudara pertahankan sampai seumur hidup, saudara selamat sampai di akhirat. Ya, biarlah firman Tuhan ini ya kita
kita boleh diselamatkan jiwa kita. Kita mengalami kelepasan jiwa kita lewat firman Tuhan. Ini artinya dalam segala dasar perbuatan kita, sikap kita, ya, karakter kita yang timbul dari pikiran kita yang dipengaruhi. Pikiran kita senantiasa diurapi oleh Tuhan, ya, supaya kita mengalami kelepasan itu. Kalau tidak, ya sangat bahaya. Kita akan selalu terikat dari segala tabiat-tabiat dunia, dan itu membawa kepada maut. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Nyata kebaikan-Mu Tuhan tengah-tengah hidup kami, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami terus Tuhan bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan, bahkan bersungguh-sungguh mencintai hadirat Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami di saat ibadah kami Tuhan. Biar itu termaterai di tanah hati kami yang baik, menjadi rema bagi kami untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran-Mu. Berikan dia kekuatan baru Tuhan, supaya dimanapun dia pergi Engkau utus, dia boleh tetap nyatakan kuasa-Mu yang benar di semua orang. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu dan Engkau setia. Senantiasa Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, menjadi andalan kami. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kami berharap kepada manusia, kami akan kecewa, tapi kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan hati yang rindu untuk selalu kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami melewati hari-hari ini Tuhan, supaya kami boleh tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari-hari yang kami lewati, waktu-waktu yang kami lewati, yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Terlebih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan, Kau layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ini pun menjadi suatu kerinduan kami Bapa. Oleh sebab itu, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya sore hari ini Kau sudah mengurapi dan memberkati kami semua dengan berkat ilahi yang begitu indah yang boleh kami rasakan Tuhan. Biarlah Engkau terus mempertetapkan hati kami untuk kami boleh tetap ada di panggilan-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rasakan kuat kuasa-Mu boleh kami lampaui sepanjang hari ini pun. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Bapa.
Kami percaya sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu, bahkan sudah memberkati kami. Sebentar kami akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami tatkala kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang besar, tidak ada yang melebihi dari kuasa-kuasa yang lain. Dan apapun yang kami alami saat ini, kami percaya itulah tandanya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam kami menyembah Engkau Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak pernah diam, dan kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacung kudus, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, bukan lain seluruh saya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini yang menjadi kerinduan kami sore hari ini Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, sungai dari kita siapkan. Bukalah kamu
Akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba. Ini rai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku datang saat ini turun dari tahtaku yang maha tinggi, karena aku sangat mengasihi kamu dan aku mau merawat kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Kamu yang sudah menarik hatiku, aku datang padamu karena aku tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Aku sampaikan firman-Ku saat ini bagi kamu. Itu adalah aku sendiri. Ini kerana kamu tidak mengetahui pikiranku, tetapi aku sangat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Wahai hamba-Mu dan anak-anakku. Oleh karena itu aku mau supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi berserah kepadaku. Di saat kamu menghampiri tahtamu yang mulus, bersungguh-sungguhlah kamu dengan seluruh kekuatan imanmu, wahai hamba-Mu dan anak-anakmu, sehingga kamu dapat melihat kemuliaan-Ku yang dinyatakan dalam perkumpulan-Ku saat ini. Sudah mengertikah kamu akan firman-Ku, hamba-Ku dan anak-anak? Aku yang sudah melepaskan kamu dari kehidupan kamu yang lalu, dari kamu yang tidak berkenan di hadapanku. Tetapi aku angkat kamu dan aku lepaskan kamu. Bahkan kamu menjadikan biji mataku, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Karena aku mempunyai rencana yang indah bagi kamu. Karena itu, hai hamba-Ku dan anak-anakku, aku mau supaya kamu tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Jangan jauhkan dirimu dari doa dan ibadah kepadamu, dari mesbah pribadimu dan mesbah keluargamu. Karena itulah yang akan menguatkan dirimu dalam imanmu dan dalam segala karunia yang kupercayakan bagi kamu, hamba-Ku. Karena hari-hari ini semakin jahat dan tidak menentu, semakin kamu mendekat kepadaku, maka roh jahatku akan semakin mendekat kepadamu. Mereka mencoba mencuri kamu daripada kebenaran-Ku. Karena itu aku mau supaya kamu tetap di dalam doamu yang tidak putus-putus kepadaku. Aku tidak pernah membiarkan kamu, dan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tahu setiap pergumulan kamu, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Tetapi percayalah kepadaku, apapun itu tidak ada yang tidak dapat ku selesaikan. Aku mau supaya kamu percaya dengan sungguh-sungguh kepadaku, dan bekerjalah kamu sesuai dengan apa yang telah kuberikan bagi kamu. Segala talenta dan karunia yang kupercayakan bagi kamu, pakailah itu, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Selain untuk menguatkan dirimu dan imanmu, tapi juga untuk menguatkan orang-orang sekitarmu, keluargamu, bahkan jemaatmu. Karena rencanaku yang besar membutuhkan orang-orang yang kuat di dalam aku. Berikanlah wasum ini sekali lagi, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Jangan ada sedikit pun kekhawatiran di dalam hidupmu. Lihatlah dan pandanglah senantiasa kepadaku. Aku yang berkuasa melindungi kamu. Aku yang berkuasa memberkati kamu. Karena aku sudah membawa kamu sampai pada saat ini. Aku tidak akan melepaskan dan meninggalkan kamu. Ingatlah baik-baik suaraku, hamba-Ku dan anak-anakku, dan peganglah firman-Ku itu di dalam kehidupanmu. Maka aku dan Roh-Ku senantiasa menyertai kamu. Apapun yang kamu lakukan di dalam nama-Ku, apapun yang kamu minta di dalam nama-Ku, jika aku dan waktuku sudah datang bagi kamu, aku akan menggenapinya bagi kamu. Jadi sudah mengertikah kamu, hai hamba-Ku?
Bahagialah kamu karena aku sangat mengasihi kamu. Inilah Tuhan, damai dan sejahtera ku tinggalkan bagi Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah menjamah setiap hati kami, memberikan kekuatan penghiburan dalam hati kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi jawaban di dalam segala pergumulan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kami, untuk kami tetap kuat menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan jalan kemenangan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap hati kami semua, kepikiran kami Tuhan. Berkatilah kami semua dengan berkat anugerah kasih sayang-Mu Tuhan, untuk memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Setepu Tuhan, kiranya kuasa firman-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa, akan mampu memberikan kesembuhan bagi derita sakitnya Tuhan dalam tubuh jasmaninya. Engkau dalam janji firman-Mu, Engkau akan melepaskan kami tubuh, jiwa dan roh masuk kepada kesempurnaan semuanya Tuhan. Kami percaya selama kami hidup dalam dunia ini Tuhan, Engkau dapat memberikan kesembuhan. Mujizat-Mu dapat Engkau nyatakan Tuhan atas kehidupan Ibu Setepu. Segala ikatan sakit penyakit yang mengikat tubuh jasmaninya, dengan berbagai cara kami lepaskan, kami hancurkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyakit itu kami hancurkan darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibidit rai, kiranya Tuhan jiwanya, kepikirannya Tuhan senantiasa mengarah kepada kuasa-Mu Tuhan, yang dapat memberikan kesembuhan, melepaskan dari segala ikatan kuasa sakit penyakit apapun ya Tuhan. Tuhan Kau berkati segala apa yang dikonsumsi, baik makanan, minuman maupun obat-obatan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Terlebih ketenangan dalam jiwanya Tuhan, Engkau yang pelihara, agar Tuhan selama dia menjalani hidupnya Tuhan sebagai hamba-Mu, senantiasa mengiring Engkau Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh, dan dia boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Berkat kebutuhan keperluan juga Engkau senantiasa menyediakan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Engkau berkati, Engkau senantiasa buka jalan. Terima kasih Tuhan, buat Kak Joan juga Engkau berkati apa yang menjadi Tuhan sakit penyakit yang dia derita Tuhan. Kami percaya iman mengalahkan segala sesuatu Tuhan, iman yang memberikan kemenangan atas segala pergumulan Tuhan yang dialaminya. Oleh karena itu kami tetap percaya kepada kuasa Tuhan yang dapat memberikan Tuhan kesembuhan dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Segala ikatan sakit penyakit apapun kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang dapat memberikan kesembuhan ilahi dalam tubuh jasmaninya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, biarlah hati daripada Kak Joan senantiasa menaruh harap dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan kesehatan pemulihan yang sempurna. Terlebih pikiran dan hatinya Tuhan selalu mengarah kepada keselamatan yang Kau berikan, mujizat yang Kau nyatakan atas hidupnya Tuhan. Pemeliharaan-Mu lewat berkat kasih karunia-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan Kak Joan. Apa yang menjadi pergumulannya, rencananya di hari depan Tuhan, Engkau senantiasa membuka jalan. Terima kasih kami teringat juga buat Ko Kiki Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini, Engkau dengan kuasa-Mu tiada terbatas Tuhan. Segala kebimbangan hati, kecemasan dalam hati pikirannya, segala pikiran negatif Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan, membaharui pikiran hatinya, bahkan menjauhkan dari segala pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan sakit penyakit terjadi dalam tubuh
tubuh jasmaninya. Oleh karena itu segala kelemahan tubuh apapun Tuhan yang dia rasakan lewat kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya dilepaskan oleh Tuhan. Berikanlah penghiburan sejati Tuhan dalam hatinya. Berilah kemenangan Tuhan oleh iman dari dalam hatinya Tuhan. Bangkitkanlah imannya agar dia boleh memandang kemuliaan Allah. Terlebih Tuhan, kondisi HB darahnya Tuhan Engkau tingkatkan kembali normal kembali Tuhan dengan kuasa-Mu. Terlebih biarlah pikiran dan hatinya ya Bapa boleh terbebaskan dari segala pikiran negatif Tuhan yang senantiasa menjatuhkan imannya. Tapi Tuhan kami percaya Engkau menyertai kehidupannya. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, Engkau berkati juga Tuhan kondisi daripada Tuhan Ibunda daripada Kasiska. Engkau Tuhan menjamah Tuhan tubuh jasmaninya. Apapun yang dirasakannya dialami lewat sakit penyakit, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan segala sakit penyakit itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibidit rai lo walarai. Kuasa Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkau yang akan pelihara Tuhan Ibu daripada Kasiska. Kau pelihara beliau Tuhan dengan berkat kasih karunia-Mu, membangkitkan imannya, memulihkan keadaannya Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna ya Bapa, agar dia boleh dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming, kami percaya kami telah menerima berkat sorgawi. Kami percaya Tuhan Engkau akan merancangkan kebaikan atas kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia di dalam kami berbakti kepadamu Tuhan. Terlebih-lebih untuk mengiring Engkau dengan lebih bersungguh-sungguh, senantiasa menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap serahkan Tuhan bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beri hikmat kepada pemerintah Indonesia ini Tuhan, dengan kebijaksanaan sorgawi, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan sebaik-baiknya. Segala oknum-oknum Tuhan yang merusak persatuan bangsa Indonesia ini Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau dapat memakai orang-orang yang mempertahankan kebenaran, keadilan, yang berusaha menegakkan semuanya itu. Engkau pakai kehidupan mereka untuk melawan Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan bangsa kami ini boleh merasakan berkat sorgawi. Terlebih-lebih Tuhan kami tetap serahkan dan tetap berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, sampai kepada pemerintahan yang terbawah. Engkau tetap berkati mereka Tuhan. Dalam segala perkara Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Engkau, sehingga Tuhan bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, beri segala bangsa juga diberkati oleh Tuhan dalam segala kepengurusannya, baik dari pusat Tuhan sampai kepada daerah wilayah. Engkau berkati segenap jajaran Tuhan, badan pengurus pusat, baik daripada ketua umum Tuhan, sekretaris bendahara, sampai kepada biro-biro departemen Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalamnya. Biarlah mereka dipenuhi dengan hikmat yang daripada-Mu, agar segala tugas yang mereka jalankan dengan ketulusan hati. Dalam segala kekurangan kami, ampuni kami ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menuntun segala pekerjaan tangan kami untuk pekerjaan Tuhan. Engkau yang senantiasa menyempurnakannya. Terima kasih rencana Tuhan mengadakan Rakernas maupun Tuhan sekaligus HUT, hari ulang tahun Gesba. Engkau tetap berkati, Engkau tetap membuka jalan yang kami inginkan dan kami harapkan Tuhan. Semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hikmat, kedamaian, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang merugikan Tuhan, hal-hal yang negatif. Tapi biarlah kasih karunia Allah mendasari segala Tuhan program ini, rencana bagi Gesba ini Tuhan. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tapi biarlah kami jalankan ini Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yang sudah menyangkal diri, kami percaya Tuhan, ketika kami menutup penyangkalan diri kami
kami mengalami berkat dan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami sadari kami banyak kekurangan, Tuhan ampunilah kami ya Bapa. Tapi baharui kami Tuhan sampai kami memperoleh berkat yang baru daripada Tuhan. Karena hidup kami tiada berarti tanpa berkat anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam perantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kami sudah diberkati dengan berkat rohani, dan kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi sumber pancaran berkat atas kehidupan kami, mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan. Limpah ruahkan atas kami, bahkan pelayanan kami Tuhan, agar kami boleh melihat kemenangan, kemuliaan yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Dengan ucapan syukur dalam penyangkalan diri kami Tuhan, kami mau menutup Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Engkau yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kami Tuhan akan diperhadapkan dengan makanan dan minuman yang ada, disuci kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan, manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Kau berkati tangan yang sudah menyediakannya, bahkan asal-usul berkat yang ada juga diberkati Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan meja, Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.